Kalau pengen menunjukkan bodinya itu kenapa di tempat umum, buat di depan suaminya sendiri gitu loh. Terus joget-joget itu ngarepe bojone mbek muda ndak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Semoga semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan hadis nomor 2, hadis riwayat sahabat Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar juga radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Tiap pagi ada keharusan bersedekah atas kalian untuk tiap-tiap persendian atau persendian tulang ya, persendian tulang kalian. Fakullu tasbihatin shadaqatun, maka setiap ucapan bacaan subhanallah itu adalah sedekah. Jadi kalau kita pingin sedekah tidak pakai mengeluarkan uang, itu baca subhanallah. Tapi kalau bangun masjid jangan hanya baca subhanallah, tidak jadi masjidnya ya. Innalillah nanti malahan ya. Jadi kalau kita ingin sedekah tidak ada materi, artinya dari ucapan bacaan zikir kita itu bernilai sedekah ya. Subhanallah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap bacaan, ucapan, perkataan alhamdulillah itu juga sedekah. Jadi kita meskipun tidak ada kegiatan apa-apa gitu, misalnya daripada bengong tidak ngapa-ngapain itu, terus lisan kita, mulut kita itu banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu nilainya sama dengan kita sedekah ya. Jadi kalau ndak ono gawene kok alhamdulillah, alhamdulillah, lah apa Pak sampean itu sedekah gitu ya. Jadi sedekah. Makanya setiap kalimat baik yang kita ucapkan itu bernilai sedekah. Maka biasakanlah untuk mengatakan perkataan yang baik. Sebab perkataan yang baik itu sedekah ya. Asalkan bukan PHP ya, bukan PHP. Ya, kalau PHP itu tidak boleh ya, pemberi harapan palsu ya, itu tidak boleh ya. Jadi maksudnya menyenangkan hati orang, kasih kabar gembira, kasih info bagus, itu bagus, itu juga bisa bernilai sedekah kalau niatnya menyenangkan hatinya orang lain. Tapi kalau niatnya PHP, bujui itu namanya ya, itu tidak boleh. Jadi bedanya tipis antara pahala dengan dosa, itu tipis. Itu bergantung dari niatnya dan bergantung dari bagaimana perkataan itu diucapkan ya. Jadi setiap bacaan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah,
Dan setiap bacaan tahlil itu membaca la ilaha illallah. Dari kata halala yuhallilu tahlilan, ya. Halala yuhallilu tahlilan itu artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau orang Nasrani haleluyan, ya. Ya halala juga, cuman haleluya gitu ya. Makanya orang ngapunten panjenengan yang ikut Jam'iyah Yasin Tahlil itu berarti sedekahnya banyak, akeh. Bahkan nek mari maghrib tahlilan, mari sak tahlilan itu sedekah tok. Ya, bukan hanya berkata itu yang sedekah, tapi bacaan-bacaan yang ada di dalam rangkaian kegiatan tahlil itu semuanya bernilai ibadah. Itu semuanya sedekah. Kalau yasinnya itu karena Al-Qur'an, maka setiap satu hurufnya itu diberikan pahala 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang diupayakan namanya aja Jam'iyah Yasin Tahlil. Yasinta itu, Yasin Tahlil. Nah, ya kalau bisa yang dibaca itu diupayakan Yasin dan Tahlil. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya karena kondisi pandemi atau karena kita tidak boleh berkerumun dalam waktu yang agak lama misalnya, kemudian ada musibah, kematian, tahlil, ya karena alasan kesehatan itu, protokol kesehatan itu, kemudian meskipun tidak yasin juga tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, itu kan darurat. Tapi di kumpulan yasin tahlil itu ya idealnya ya yasinnya dibaca, tahlilnya juga dibaca. Kecuali kalau ada kegiatan berikutnya yang perlu waktu, perlu dibagi waktunya. Jadi karena yasin itu bukan hanya satu hurufnya itu diberi pahala 10 oleh Allah karena bacaan Al-Qur'an, tetapi oleh Rasulullah SAW juga disebutkan yasin itu jantungnya Al-Qur'an, qalbul Qur'an. Kalau tidak ada jantung itu ya berarti mati. Ya, orang kalau jantungnya sudah tidak berfungsi, sudah berhenti berdetak, itu berarti mati dia. Maka orang yang tidak pernah baca yasin itu seperti orang mati gitu. Ya, seperti orang mati karena berarti wong yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Makanya bersyukur kita di masyarakat kita itu alhamdulillah, jangan dilihat sisi yang tidak baik. Semuanya harus dilihat dari sisi baiknya. Nah, kelompok Yasin Tahlil itu Jam'iyah Yasin Tahlil. Jadi kalau dia ikut Yasin Tahlil, Jam'iyah Yasin Tahlil, mungkin kadang dia baca Al-Qur'an surat yang lainnya tidak bisa. Tapi kalau Yasin hafal dia. Loh, ada orang begitu, itu ada. Banyak. Jadi baca Al-Qur'an tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau Yasin gak perlu baca, hafal di luar kepala, ya. Hafal di luar kepala. Yasin, ya. Itu untungnya. Loh kalau ada Jam'iyah waqi'an, loh kan lumayan. Cuman kan tidak ada Jam'iyah waqi'ahan itu. Loh kalau hafal waqi'ah, itu lebih lumayan lagi. Itu untuk nyetut rezeki itu waqi'ah. Asalkan syaratnya kudu nyambut gawe. Ya, ojo waqi'an tok tapi kan nyambut gawe. Ya, jadi waqi'an itu kalau makanya hafal. Kalau dia hafal, ya berarti pagi sore dia baca waqi'ah itu dijamin oleh Allah berdasarkan hadis Nabi itu dia tidak akan mengalami kesulitan ekonomi. Ya, baca waqi'ah pagi dan sore, ya, pagi dan sore. Paling enggak ya setiap hari itu sekali baca waqi'ah. Caranya gimana? Waduh, enggak bisa istiqomah Ustadz. Caranya ya kerjasama sama nyonya, sama istri. Aku tak nyambut gawe sampean sing maca waqi'ah. Lho kan enak, ya. Jadi podo nyambut gawene, lho gitu loh. Jadi dia nyambut gawe membantu doa kita kerja secara fisik itu. Jadi waqi'ah. Ya, ada lagi tabarokan, tabarok itu. Ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi itu fadilahnya banyak surat Al-Mulk itu, termasuk yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir itu. Ya, jadi kalau bisa jangan lewatkan satu hari tanpa membaca surat Al-Mulk, karena itu nanti akan menjadi cahaya yang menemani di alam kubur kita, di alam barzakh kita. Jadi kalau ada cahaya terang di kuburan itu, maksudnya yang menemani kita nanti, yang menemani orang-orang sudah mati, itu ditanya, kamu siapa? Aku ini adalah
surat Al-Mulk yang selalu kamu baca. Ya, jadi itu Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil juz 29 itu. Nah, jadi kalau ada tabarokan, loh itu kan meskipun dia enggak bisa baca surat tabarok itu, tapi karena ada kumpulannya, jadi bisa, jadi hafal. Ya, kahfian. Oh, kahfi ini agak panjang ini. Agak panjang ini, ya rada angel ngapalno kahfi itu, ya. Makanya kegiatan di masyarakat itu ayo dilihat sisi positifnya. Misalnya ada orang nariyahan ya. Sholawat nariyah itu kalau tidak ikut kumpulan boleh jadi tidak hafal, tapi karena ikut kumpulan akhirnya hafal. Dan orang-orang di kita ini pinter-pinter. Caranya supaya cepat hafal dilagokne kan gitu. Dikasih lagu, akhirnya cepat hafal. Jadi karena setiap bacaan yang baik ya, setiap zikir itu bernilai ibadah ya. Ada apa namanya? Sama dengan orang sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap bacaan takbir yang kita baca Allahu Akbar itu juga sedekah. Takbir. Nah, cuman jangan takbirnya disalahgunakan ya. Jangan takbirnya di Allahu Akbar, sikat. Nah, itu enggak boleh begitu itu ya. Jadi Allahu Akbar kok sikat, itu gimana itu? Kalau perang boleh, harus Allahu Akbar, angkat bendera itu, li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau rumah orang jangan karena tidak senang terus takbir, Allahu Akbar, gerodok dilempari batu, tidak boleh. Ini berita sore barusan itu kita juga prihatin. Jadi ada rumah pendeta itu dilempari bom molotov. Alasannya itu ya Allah sederhana sekali. Dia itu dipecat dari gereja, tidak terima sama pendetanya itu. Rumah pendetanya dilempari bom molotov. Jadi motifnya kan berarti motif ekonomi. Orang-orang melakukan kejahatan, terorisme, radikalisme atas nama agama itu motifnya itu ekonomi. Sekarang ini yang betul-betul kesulitan saudara kita yang di Afghanistan. Tidak tahu Afghanistan ini kayak apa ini nanti. Jadi ekonominya lumpuh total itu Afghanistan itu. Apalagi dikuasai Taliban dan dunia sepertinya tidak care, tidak mau bantu. Ya, karena dianggap ada hubungan kegiatan terorisme dengan ISIS itu. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini setiap bacaan takbir itu bernilai ibadah, ada pahalanya, sama dengan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan perintah untuk melakukan kebaikan itu juga sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Makanya ada orang senengan itu tutur-tutur. Wis pokoke ben ketemu wong mesti nuturi. Sampeyan niku sing apik dadi wong. Wah, gitu. Wis padahal awake dhewe durung karuan. Senengane tutur-tutur. Ada orang begitu itu. Pinter lek nuturi itu, betul. Saya itu punya teman itu nuturi itu Masya Allah pinter, hebat itu nuturi. Tapi gak cocok belas itu kadang dia nuturi itu saya pingin tertawa dalam hati. Dapuramu itu apa jenenge cangkemmu yang mbek kelakuan gak cocok belas itu. Tapi nuturi anaknya itu bagus. Wong namanya anak ya dituturi ya. Bilai, tapi nanti begitu sudah tidak dituturi sama orang tuanya, bapak itu ngedabrus, ngono. Jadi berarti kan apa namanya? Gak dipercaya sama anaknya itu. Ya. Jadi ini perintah untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Jadi makanya Rasulullah itu kalau ada orang nuturi orang lain itu dibiarkan. Pernah Rasulullah itu melihat ada orang sedang nuturi orang lain tentang rasa malu. Dituturi, kamu itu harus punya rasa malu. Ojo dadi wong gak duwe izin, macam-macam lah. Mosok dadi wong urip gak duwe izin blas. Nah, itu Rasulullah kemudian ada sahabat yang lain itu maunya itu ojo akeh-akeh oleh nuturi gitu loh, supaya enggak orang kalau terlalu banyak dituturi kan judek juga itu rasanya itu ya, judek juga. Nah, kata Rasulullah, da'hu fa'innal haya' minal iman. Biarkan aja, biarkan dia dituturi sama saudaranya tentang malu itu. Karena sesungguhnya malu itu sebagian dari
iman ya. Malu itu termasuk bagian dari iman. Orang kalau tidak punya rasa malu, kata Rasulullah, dia akan berbuat semaunya sendiri. Dan kita melihat itu banyak orang tidak punya rasa malu, tidak punya kreativitas, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, jual aurat aja itu. Bangga kalau dia melakukan hubungan dengan ini, bangga auratnya dipertunjukkan. Itu naudzubillahi min dzalik, tidak punya rasa malu ya. Jadi apa? Kata orang-orang itu urat malunya sudah terputus ya, sudah putus ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Orang kalau tidak punya rasa malu itu mesti malu-maluin ya. Mesti ngisin-ngisini. Orang itu kalau sudah tidak punya izin, tidak punya rasa malu itu mesti memalukan ya, memalukan diri sendiri dan memalukan orang lain ya. Jadi amar ma'ruf itu sedekah, dan ini banyak juga di kita dalam praktek selalu kita lakukan. Panjenengan misalnya dalam setiap acara perkumpulan apapun ya, pertemuan kegiatan di masyarakat, ke-RT-an, ke-RW-an, majelis taklim, itu selalu ada amar ma'ruf, itu selalu ada. Misalnya Pak RT, Pak RW ngajak, ayo kita yang rukun, itu kan amar ma'ruf. Ayo kita gotong royong, ayo kita kerja bakti, itu amar ma'ruf, itu amar ma'ruf, itu sedekah. Ya, jadi amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan mencegah, melarang orang lain dari melakukan kemungkaran itu juga sedekah. Jadi kalau amar ma'ruf itu menyuruh melakukan kebaikan. Kalau nahi mungkar itu melarang orang supaya tidak sampai melakukan kemungkaran. Ini kalau di dalam bahasa-bahasa kajian seperti kajian hadis itu disebut dengan at-targhib wat tarhib ya. Jadi yang pertama pakai ghin ya, at-targhib dari kata raghiba itu artinya memotivasi orang supaya dia ini banyak melakukan kebaikan. Itu namanya targhib ya, pakai ghin itu tadi. Tapi kalau at-tarhib pakai hak, at-tarhib itu artinya menakut-nakuti orang supaya tidak melakukan kemungkaran. Dan ini hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus seimbang. Nah, mohon maaf, dalam prakteknya seringkali tidak seimbang. Kadang banyak kebaikan, tapi di situ juga banyak kemungkaran. Itu artinya kan tidak seimbang. Mestinya kalau banyak kebaikan, maka kemungkaran itu bisa diminimalkan, bisa dikurangi. Tapi nyatanya ibadah jalan, maksiat juga jalan. Ya. Jadi ini kan susah. Yo sembahyang, tapi mulai yo nggawa sandal gitu loh ya. Jadi maksudnya sandal api diingkesi yang bukan punya dia itu ya. Ya sholat ya nyolong. Nah itu kan perintah dikerjakan, ibadah dikerjakan, maksiat juga dikerjakan. Jadi mestinya itu otomatis bisa diminimalkan. Karena itu para jamaah yang berat itu ya sebenarnya ini nahi anil mungkar. Ini lebih berat daripada menyuruh orang, melarang orang itu lebih berat. Melarang orang jangan sampai melakukan kemungkaran itu lebih berat daripada menyuruh orang melakukan kebaikan. Ya. Makanya ini yang saya sebut tidak seimbang tadi. Karena tidak seimbang, mohon maaf, lalu ada sekelompok yang menyatakan Muslim itu kemudian dengan caranya sendiri, ya melakukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Karena dia tidak sabaran ya, lalu dia berbuat dengan caranya sendiri. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha rawahu Muslim. Ya. Wa yujzi'u, dan mencukupi dari semua yang disebut tadi, yaitu tiap persendian itu sedekah, tiap bacaan tasbih itu sedekah, tiap bacaan tahmid itu sedekah, tiap bacaan tahlil itu sedekah, tiap bacaan takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Dan mencukupi, memadai dari semua itu, artinya mencakup, sudah tercakup semuanya. Rakaatani, salat 2 rakaat, yarka'huma
minad duha, yang seseorang itu mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Rawahu Muslim. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan sholat duha, itu sodakohnya itu banyak. Karena persendian kita pasti bergerak semua. Dan persendian kita yang bergerak itu sodakoh. Lalu di dalam sholat kita pasti baca tasbih. Dan itu sodakoh. Dalam sholat kita juga baca alhamdulillah. Karena itu termasuk Fatihah. Termasuk rukun sholat, itu dibaca. Kemudian bacaan la ilaha illallah juga kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Ya. Itu sedekah. Tiap takbir juga sedekah. Banyak bacaan Allahu Akbar. Jadi sholat duha 2 rakaat itu bisa mencakup, menghandle semua sedekah yang disebut di dalam hadis riwayat sahabat Abi Dzar ini. Jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, sholat duha itu meskipun ada ulama yang menyebut maksimal 12 rakaat, tapi yang penting kita mengerjakannya itu istiqomah. Itu yang paling penting. Istiqomah itu artinya meskipun 2 rakaat tidak apa-apa, asalkan bisa rutin setiap hari. Cuman yo mosok 2 rakaat toh, gitu loh ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, terlatih, kalau cuma 2 rakaat tok, sholat 2 rakaat itu ya cuma berapa menit, paling 5 menit. 5 menit ya tambah, supaya kita usia semakin banyak, itu kebaikannya juga semakin banyak, pahalanya semakin banyak. Dan sahabat-sahabat Nabi itu beberapa di antara mereka itu diijazahi oleh Rasulullah untuk jangan pernah meninggalkan sholat duha. Termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu dia mengatakan bahwa dirinya pernah diberi wasiat, pesan, nasihat oleh Rasulullah untuk melakukan 3 hal dalam kesehariannya. Salah satu di antaranya adalah sholat 2 rakaat sholat duha, ya, 2 rakaat sholat duha. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya bernilai sedekah, tetapi sholat duha ini salah satu fadilahnya adalah lijal birrizki, ya, untuk narik rezeki. Ya. Nek kepingin rezeki ini deres lumintu, bukan hanya waqiah. Sholat duhanya jangan pernah istiqomah. Tapi jangan sholat duha terus diniati dolek rezeki, itu tidak boleh, itu keliru. Ya. Jadi kalau sholat duha cek akeh duwike, jangan. Wong sholat kok digawe alat untuk cari uang. Lah sholatnya jadi perewangan gitu nanti, ya. Kayak toyol jadinya. Ya, jadi ya sholat itu ibadah, itu niati ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi salah satu fadilah keutamaan sholat duha itu ya memang untuk narik rezeki. Jadi kalau kita ingin lumintu ya kerja kerasnya jalan, ya, kemudian doanya, tawakalnya, pasrahnya besar kepada Allah. Di antaranya adalah melakukan sholat duha. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Amin Allahumma amin. Ini para jamaah. Nah, jadi yang penting itu istiqomahnya. Kalau mau sedengan ya monggo ngerjakan 4 rakaat misalnya, ya, 4 rakaat. Atau kalau mau 8 rakaat itu juga lebih bagus, ya. Jadi monggo lah, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, sampai maksimal 12 rakaat. Tapi paling tidak istiqomah sehari itu jangan meninggalkan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Tahajud juga demikian. Kalau kita bisa bangun malam, bisa banyak, ya sebanyak-banyaknya. Malah tidak ada batas. Sholat tahajud itu tidak ada batasnya. Sak katoke sak pegele. Cuman kalau Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, seperti yang pernah kita baca, beliau itu kalau sholat malam tidak mengejar banyaknya jumlah rakaat, ya, tetapi menikmati ibadahnya itu, ya, menikmati ibadahnya dengan berlama-lama membaca ayat Al-Quran, dengan berlama-lama membaca tasbih. Itu Rasulullah, ya. Jadi saat berdiri itu suratnya panjang-panjang yang dibaca karena sholatnya sholat sendirian. Saat ruku itu tasbihnya panjang juga, banyak, bukan hanya 3 kali subhana rabbiyal azim, tapi lebih dari itu, ya. Kemudian saat sujud juga demikian, ya, itu bacaan tasbihnya lebih banyak, ya, lebih banyak. Jadi ini pentingnya kita bisa istiqomah sholat duha, ya. Saya lanjutkan para jamaah,
hadis nomor 3. Sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Tentang ini salat duha tidak ada nggih? Kita lanjut hadis nomor 3. Wa anhu qala, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ini keistimewaan Rasulullah. Ditampakkan kepadaku amal-amal umatku. Ini Kanjeng Nabi itu diberitahu oleh Allah. Ini loh amali umatmu itu ini. Diberitahu semua oleh Allah Subhanahu. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu orang istimewa karena amal umatnya itu oleh Allah ditunjukkan kepada beliau. Ini loh amali umatmu yang baik yang buruk. Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Amal-amal umatku itu ditampakkan kepadaku oleh Allah yang baik maupun yang jahat, yang buruk. Itu ditunjukkan kepada Rasulullah. Nah, apa yang paling banyak dilihat oleh Rasulullah? Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit thariq. Maka aku mendapati sebaik-baik amal, ya, sebaik-baik amal umatku itu adalah al-adha yumatu anit thariq, halangan yang disingkirkan dari jalan. Ini di dalam kitab Dalilul Falihin, al-adha, halangan itu maksudnya adalah batu, ya, batu kemudian duri, ya, duri termasuk kayu, kaca, paku, macam-macam. Itu disebut oleh Rasulullah sebagai amal paling baik yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Amal umatnya Rasulullah yang paling baik yang oleh Allah ditampakkan kepada Rasulullah. Itu menyingkirkan rintangan atau halangan yang ada di jalan. Makanya jangan gampang-gampang nutup jalan. Jangan gampang-gampang nutup jalan. Jadi kalau ada orang tanya, "Endi dalile gak oleh nutup jalan?" Ya ini dalilnya. Ya, kecuali kalau memang tidak bisa, kalau tidak ditutup, ya, membahayakan, monggo saja. Tapi kan tidak terlalu sering. Ya, saya kadang gregetan jalan umum ditutup. Ada apa ditutup? Ono senam. Oh, senam kok di embong. Loh gitu loh. Loh, saya heran kok, senam kok di embong. Kok gak di omahe dhewe gitu loh senam. Apa mana nek pakai celana nyapret-nyapret itu? Kan kepinginnya nunjukkan bodinya itu. Kalau pingin nunjukkan bodinya itu kenapa di tempat umum, buat di depan suaminya sendiri gitu loh. Terus joget-joget itu ngarepe bojone mbek muda ndak apa-apa. Ya, jangan lalu kemudian sedikit-sedikit ditutup, akhirnya di sini ditutup, di sini ditutup, di sana buntu jalan itu. Orang nggak bisa kemana-mana, mau ngaji nggak bisa, mau kerja nggak bisa, itu menyusahkan orang dan itu naudzubillahi min dzalik ya. Jadi itu termasuk perbuatan yang sangat tidak baik. Ya. Jadi kalau ada batu disingkirkan, jangan malah dipasangi. Ndablek wong ini ya, disebar pakunya. Ya, nah, disebar pakunya. Lek gak ngono aku gak oleh rezeki. Iya, tapi ya gak ngono carane itu. Jangan paku disebar lalu banyak orang nambal ban kepada dirinya. Jangan. Ya, itu bikin susahnya orang lain. Ya, makanya kalau ada pohon itu tumbang, itu dalam ajaran Islam gak perlu nunggu. Ini petugasnya belum datang. Kalau bisa atasi secara gotong royong. Kasihan itu para pengguna jalan itu kasihan karena mereka keperluannya macam-macam ya. Saya jenengan itu sudah merasakan betapa susahnya kalau kita pas gupuh karena memang sangat mendesak, apalagi ada orang sakit itu, Masya Allah, jalannya terus buntu, Masya Allah, itu susahnya tidak karu-karuan. Jadi batu itu disingkirkan, duri disingkirkan, jangan sampai kena anak kecil-kecil itu, kaca beling itu disingkirkan. Itu oleh Rasulullah disebut amal yang paling baik yang ditampakkan oleh Allah kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya para jamaah kalau kita lihat di jalan kok ada duri, ada paku, ada kaca, wis kalau kita bisa ambil singkirkan. Pahalanya besar itu. Itu pahalanya besar. Meskipun kelihatannya sepele, tetapi itu pahalanya
besar sekali. Mohon maaf, biasanya di gundukan-gundukan, di unduk-undukan itu, polisi tidur itu biasanya banyak, paku-paku itu banyak. Jadi begitu ngelewati, blus gitu aja. Makanya sekarang kenapa kok teknologi produksi ban itu sekarang banyak yang tubeless daripada yang tidak tubeless. Sebab kalau yang tubeless itu kena paku kan selama tidak diambil pakunya, kan tidak apa-apa, tidak bisa habis anginnya. Tapi kalau yang pakai ban dalam kena paku, wassalam langsung itu blus gitu aja. Jadi itu susahnya, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi apalagi kalau jauh dengan tukang tambal ban, wah itu susahnya tak karu-karuan. Kemudian di mobil, di sepeda itu bawa barang berharga, waduh itu wis tingkat kecemasannya sangat tinggi sekali ya. Karena itu para jamaah, kalau kita ada yang tidak beres ganggu di jalan, itu ayo disingkirkan ya. Tidak perlu nunggu petugas ya. Jadi bisa gotong royong supaya jalan umum itu semua orang itu bisa melewati jalan itu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit gampang nutup jalan ya. Saya kira demikian para jamaah yang sudah isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.